Kenapa saya tertarik menjalankan bisnis ikan laut ini? Karena pada masa COVID-19, biarpun bukan tidak COVID, baik, otomatis ikan ini netral. Nah, semua orang dan semua suku dan semua ras dan semua golongan bisa nikmati. Ikan yang Bapak jual sendiri, supplier ikan. Nah, di sini yang paling dominan disukai oleh masyarakat atau konsumen itu ikan jenis apa, Pak? Marilah kita menggemari makan ikan laut untuk mencerdaskan anak bangsa. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di Jarak Podcast bersama saya Ayu Amalia Arianti. Saat ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan juga seorang pengusaha sukses tentunya. Langsung saja kita sapa bersama-sama Bapak Laude, Pak. Halo Bapak Laude. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu pemirsa di rumah, Bapak. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih Bapak Laude sudah bersedia hadir di Jarak Podcast untuk sharing mengenai pengalaman Bapak selama menjadi seorang pengusaha sukses, bagaimana kiat-kiatnya agar mungkin pengusaha-pengusaha lainnya bisa mengikuti jejak kesuksesan Bapak, Pak ya. Baik, mungkin Bapak bisa menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah, Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore dan selamat kita berjuang untuk ke depan lebih baik. Semangat terus Bapak ya. Baik. Untuk Bali bangkit kembali. Bali bangkit kembali. Ya. Luar biasa. Baik Bapak Laude. Bapak Laude ini adalah seorang pengusaha sukses Bapak ya. Dan juga merupakan salah satu seorang tokoh masyarakat yang dimana Bapak merupakan anggota dari Partai Demokrat Provinsi Bali. Benar begitu Bapak Laude? Betul. Sudah berapa lama Bapak bergabung di Partai Demokrat ini, Pak? Saya sudah bergabung mulai tahun 2000 selama SBY. Selama Bapak SBY, Pak ya? Ya, itu sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Ya. Wah, luar biasa. Di DPD Provinsi Bali. Sudah panjang perjalanan Bapak. Sudah banyak yang Bapak lalui, susah senang bersama tetap dengan Partai Demokrat, Bapak ya? Baik. Nah, untuk tahun ini atau tahun depan bagaimana rencana Bapak? Apakah ingin melanjutkan lagi ke pemilu atau bagaimana Pak Laude? Saya semua orang itu pingin Bapak ya? Pingin mau maju pemilu. Baik. Tapi apapun yang terjadi kita lihat dulu situasi dan kondisi. Dengan dalam suasana COVID-19. Nah, karena lihat segi-segi politik secara ini Demokrat sudah lebih bagus sekarang kita lihat konsepnya dulu. Makanya setelah itu kadang ada kesempatan kalau juga kita lihat sesuatu lawan-lawan siapa yang kita di lapangan seperti apa nanti kedepannya kita lihat dulu. Baik. Jadi harus ada mempersiapkan diri ke situ. Harus mempersiapkan diri dulu Bapak ya harus melihat situasi kondisi dengan sangat matang tentunya. Kita lihat situasi dulu. Baik. Kita baca dulu situasi. Baik, luar biasa sekali. Nah, untuk usaha Bapak sendiri, Bapak Laude ini terkenal sebagai salah seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang supplier ikan, Pak Laude. Betul. Nah, ini bergeraknya di supplier ikan laut atau ikan tawar, Pak Laude? Saya bergeraknya itu di ikan laut. Ikan laut? Mulai tahun 2006. 2006? Iya, mulai keluar dari PT Perikanan Samudra Besar. Wah. Nah, di Persero. Baik, di jadi benua Bali. Keluar dari Persero, Bapak membangun bisnis sendiri. Bisnis itu, setelah membangun bisnis itu, setelah berjalan 5 bulan, baik, saya ikuti Partai Demokrat. Baik, wah. Nah, dia ngajak saya namanya Patu Sudarsi, di sekretaris DPD. Baik. Nah, kenapa saya maju ikut itu? Karena saya kan seorang dagang. Dagang ikan biar saya dikenal orang, bukan saya menjadi ini jadi gitu. Saya ingin banyak teman, ingin berorganisasi. Baik. Nah, menjadi salah satu strategi untuk berbisnis juga, Bapak ya. Berbisnis juga itu kita manfaatkan yang seperti gitu. Baik, luar biasa. Untuk ke depan. Nah, untuk bisnis ini sendiri, kenapa Bapak tertarik untuk
menjalankan bisnis di bidang supplier ikan ini, Pak? Nah, satu, kenapa saya tertarik menjalankan bisnis ikan ini, ikan laut ini, karena pada masa COVID-19, biarpun bukan tidak COVID, baik, otomatis ikan ini netral. Netral. Nah, semua orang dan semua suku dan semua ras dan semua golongan bisa nikmati. Baik. Karena konsumsi ikan laut ini lebih bermanfaat. Bermanfaat. Nah, satu, omega 3-nya lebih tinggi, baik, proteinnya lebih tinggi, di samping itu untuk fungsi dan kegunaan adalah tulang, gigi, otak, jantung, kulit, untuk melancarkan peredaran darah, banyak sekali fungsinya. Makanya saya itu saya lihat ke depan, mudah-mudahan masyarakat Bali bisa sampai ke pelosok daerah, maupun ke pedesaan, maupun kemana, seluruh Indonesia lah, bisa konsumsi ikan laut ini. Karena ikan laut ini manfaatnya lebih tinggi. Memang benar-benar khasiatnya memang sangat terbukti, Bapak, ya. Sangat terbukti. Dan kita memang disarankan oleh pemerintah sejak zaman dahulu untuk mengkonsumsi ikan laut. Ikan laut, ya betul. Karena vitamin, omega 3 dan zat-zat yang terkandung di dalamnya memang sangat berfungsi baik untuk tubuh manusia. Itu dia, makanya saya sangat terpengaruh di situ. Baik. Baik, luar biasa sekali. Nah, untuk lokasi sendiri, Bapak Laude, lokasi supplier ikannya di mana, Pak? Saya lokasinya berada di Benua. Di Benua. CB Hartaja Samudra. Baik. Di samping itu saya mengelola di sana di Besanur Nusa Dua Renon. Oh, baik. Baik. Di Besanur Nusa Dua. Baik. Nah, tapi ikannya juga bisa menjalar ke Renon. Baik. Jadi ini untuk memasok ikannya sendiri, Bapak pemasoknya dari mana? Apakah dari nelayan sekitar, nelayan di seluruh penjuru laut Indonesia, atau hanya di Bali untuk nelayan untuk pemasok ikannya? Saya, kalau kita ngomong secara gitu, itu luas. Luas? Ya, luas. Baik. Itu. Bahkan ada yang dari Papua. Baik. Ada yang dari Manado. Baik. Ada dari Kupang, Banyuwangi, Sendang Biru, Tegal, dan Jakarta, Muara Baru. Wah, sangat luas, Bapak, ya. Ya. Baik, nah untuk bisnis ini sendiri konsumennya siapa saja, Pak? Apakah hanya dari dalam negeri atau bahkan sampai ke luar negeri? Atau hanya di sekitar Bali saja saat ini, Pak? Nah, kita berbicara masalah konsumen, saya memang ada rencana ke luar negeri. Baik. Karena dalam suasana di samping itu izinnya lebih berat juga. Lebih berat, Bapak. Di samping itu resiko transfer apa segala itu, transaksi itu lebih susah juga. Iya. Karena di Indonesia ini sudah cukup lah untuk di sini sampai ke luar Bali, ke Bandung. Baik. Ada ke pasar, ada ke hotel, dan ada ke restoran. Yang umum lah itu. Baik. Konsumennya. Nah, untuk bisnis Bapak selama ini berjalan, apakah ada menemukan kendala atau rintangan, Bapak? Mungkin bisa diceritakan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa yang ada di rumah, saya ceritakan untuk kalau bisnis secara serius dan jujur dan fokus. Baik. Kalau di bidang perikanan maupun biarpun keadaan COVID dan tantangan apapun, kalau ikan laut tetap bisa jalan. Bisa jalan. Karena apa? Ini kan lokal, bukan berkaitan dengan bule. Baik. Nah, karena masyarakat lokal ini konsumsi ikan laut sekian ton, sampai di pasar Badung itu sampai 15 ton itu bisa habis per malam itu. Baik. Nah, di samping itu, kenapa saya bilang tidak ada kendala kita bisnis ikan laut ini? Karena makanan masyarakat umum semua. Masyarakat umum, semua masyarakat bisa nikmati, dari kalangan orang tua maupun muda maupun apa bisa nikmati. Baik. Dan semua ras dan semua golongan dan semua suku bisa nikmati semua. Benar sekali ternyata Bapak. Setelah saya pikir-pikir, wah iya, kalau kita sebut ada beberapa makanan pokok seperti daging-dagingan itu ada beberapa yang tidak boleh mengkonsumsi seperti itu, Pak, ya. Kalau untuk ikan sendiri semua masyarakat, semua ras golongan bisa mengkonsumsi, Pak, ya. Bisa konsumsi karena kita lihat dari segi itu, kita lihat dulu dari sana. Baik. Mana yang ikan bisa yang rusak, mana ikan yang tidak rusak itu. Kita kan sebagai bisnis ikan ini harus kita bertanggung jawab kepada masyarakat dan semua golongan. Nah, untuk ikan yang Bapak pasok sendiri itu apakah sudah terjamin untuk higienisnya, untuk kondisinya, apakah segar seperti itu, apakah bisa Bapak jamin? Ya, kita itu sebelum dia turun di atas kapal itu, baik, sebelum kita cek dulu di kantor itu,
bagaimana kita namanya ceker itu, kita lihat ini dagingnya rusak, Oh, baik. ini atau tidak. Nah, kalau tidak rusak kita tidak ambil. Berarti dicek dengan sangat teliti Bapak ya, dengan sangat kita teliti, kita cek itu. dengan beberapa Baik, tahap Bapak ya. Ya, karena apa? Itu kan penanggung-jawaban kepada masyarakat. Baik, benar sekali. Nah, untuk ikan yang Bapak jual sendiri, supplier ikan. Nah, di sini yang paling dominan disukai oleh masyarakat atau konsumen itu ikan jenis apa, Pak? Ya. Pemirsa yang ada di rumah, kalau kita lihat secara yang disukai oleh masyarakat ialah ikan tuna. Ikan tuna. Ikan tuna, ikan dorang. Ikan dorang ini kan omega 3 lebih tinggi. Dulu ada produk minyak goreng ikan dorang. Iya. Sekarang kan dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ikannya langka. Ikannya langka. Langka. Jadilah inilah yang saya produksi sekarang, ikan dorang ini bawal, ikan barakuda, ikan cakal, macam-macam. Itu yang saya produksikan. Itu kepada masyarakat. Baik, tapi yang lebih tinggi ikan dorang lebih bagus. Ikan itu. dorang. Keduanya salmon. Baik, mungkin karena banyak peminatnya, jadi sudah mulai ini Pak ya, sudah mulai susah untuk kita pasok gitu ya, untuk ikan dorang sendiri Bapak ya, karena banyak peminatnya. Betul ya. Baik. Nah, untuk pesan Bapak sendiri, mungkin ada pesan kepada pengusaha yang baru memulai atau pengusaha awam begitu Bapak ya, apalagi yang ingin terjun ke bisnis perikanan. Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang mungkin jelas ada. Baik, silakan Bapak. Saya pesan kepada teman-teman yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan, khususnya di pelabuhan benua. Baik. Saya pesan, tolong tingkatkan, kembangkan untuk menjual ikan laut. Kita bisnis ikan laut inilah tidak ada matinya. Mau COVID atau mau suasana yang kondisi yang tidak memungkinkan. Baik. Karena ikan laut ini konsumsi semua ras dan semua golongan untuk menyehatkan, itu sehat istilahnya. Baik. Nah, karena di Bali sini kan konsumsi ikan pindang lebih kuat ini saya rasa. Baik, iya benar sekali Pak. Itu saya gini. Nah, tolong ditingkatkan lagi. Jangan dikasih kendor, harus maju. Baik. Bagi teman-teman, bersatu kita kuat, bersama kita bangkit. Wah, luar biasa pemirsa. Nah, untuk Bapak Laude sendiri bagaimana? Apakah setiap harinya dalam kesehariannya itu mengkonsumsi ikan juga, Pak? Ya jelas, saya konsumsi ikan Jelas. laut. Ya, kalau saya tidak makan ikan laut sekali, saya loyo saya. Wah, jadi pengaruhnya, khasiatnya memang sangat ini Pak ya, Sangat untuk bagus. tubuh, untuk stamina, untuk stamina. kesehatan. Betul. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Laude. Mungkin hanya sekian percakapan kita hari ini, dan tentu saja sangat bermanfaat untuk pemirsa semua dimanapun berada. Dan untuk yang terakhir kalinya mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan sekali lagi kepada masyarakat. Selamat sore dan selama kita berjuang, mudah-mudahan masa pandemi ini sudah berlalu. Marilah kita menggemari makan ikan laut untuk mencerdaskan anak bangsa, karena fungsi kegunaan dan makan ikan laut lebih besar. Untuk otak dan untuk gigi, untuk tulang, untuk jantung, untuk mata, dan lain-lain sebagainya. Kita bersatu, mari kita bangkitkan Bali. Baik, luar biasa. Bersatu kita kuat, bersama kita bangkit. Jajakan kembali, bangkitkan dan kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Laude. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan sukses selalu untuk bisnis supplier ikannya, dan juga untuk Partai Demokrat. Semoga selalu jaya Pak Laude. Baik, dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama Bapak Laude, seorang pengusaha sukses dan salah satu tokoh masyarakat dari Partai Demokrat. Nah, untuk pemirsa semua, tentu saja harus meniru ya semua semangat yang sudah disampaikan oleh Bapak Laude, pesan dan kesan beliau. Apalagi untuk pemirsa semua yang ingin menjadi seorang pengusaha sukses di bidang perikanan. Dan teman-teman semua, masyarakat dimanapun berada, juga wajib untuk mengkonsumsi ikan laut agar lebih sehat dan kuat tentunya. Baik, untuk podcast kali ini sekian, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa pemirsa.